sahabat-sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebagaimana kita ketahui bahwa kehidupan itu adalah proses pertumbuhan, dan kita tahunya sudah menjadi seperti saat ini. Padahal kalau kita memperhatikan, ada proses perkembangan dari kita kecil, mulai belajar berbicara, belajar berjalan, ikut pendidikan, sampai kita mampu seperti ini. Hanya kita selalu menyadari, kok sekarang sudah seperti ini. Kalau menyadari, ada pertumbuhan. Demikianlah tanaman, binatang, semua ada pertumbuhan-pertumbuhan yang luar biasa. Yang pertumbuhannya itu tergantung dari lingkungan, dari apa yang dimakan, dari nutrisi. Nutrisi ini macam-macam, bisa nutrisi material, yaitu makanan, bisa nutrisi spiritual, yaitu kehidupan rohani, di mana hidup kita terdiri dari badan yang harus diberi makan, jiwa yang harus diberi makan, roh yang harus diberi makan. Ketiga halnya ini harus diberi makan. Maka Paulus mengingatkan kita juga, hendaklah kalian sempurna dalam tubuh, jiwa, dan badan, sampai pada kedatangan Yesus Kristus kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika 5:23. Maka kalau kita memperhatikan juga ada perjuangan untuk berkembang dengan baik. Contoh yang paling mudah dan akrab dengan kita itu adalah kupu-kupu yang indah, terbang dengan berwarna-warni luar biasa. Kita menyaksikan keindahan, maka ada taman kupu-kupu. Kita berkumpul, wow, kagum luar biasa. Padahal kita tidak menyadari di balik itu ada perjuangan. Bagaimana ulat menjadi kupu-kupu masuk dalam kepompong. Itulah formasio, pembentukan, pendidikan, sampai perjuangan. Ada rasa sakit, ada rasa kesulitan. Dan itu yang disampaikan oleh Yesus kepada kita semua. Barang siapa mau mengikuti aku, hendaklah dia menyangkal diri, memanggul salib, baru mengikuti aku. Maunya ulat itu bebas, tetapi ia harus menyangkal diri dengan berdiam dalam kepompong. Ia harus memanggul salib penderitaan setiap hari sampai suatu saat mati. Itu Yesus sendiri bukan hanya mengajarkan, telah menjalani hidup itu. Bagaimana dia menderita, mati, dan bangkit, akhirnya naik ke surga. Demikianlah hidup kita juga seperti ini. Sebagaimana biji untuk tumbuh, Yesus memberikan perumpamaan bagaikan biji gandum, kalau tidak mati tidak akan tumbuh. Demikianlah harus mengakar, terus setelah tumbuh apa itu? Mengakar. Ya, baru setelah mengakar ada tumbuhan, mekar, dan berbuah. Kita taunya menanam, lalu keluar. Tapi siapa yang memberi pupuk itu? Dan justru itulah kita anak-anak muda juga harus diberi pupuk untuk dapat tumbuh dan hidup dengan baik. Dalam Kolose 2 ayat 7, Santo Paulus mengingatkan kita pada ayat itu. Saya bacakan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita kadang-kadang kagum melihat santo-santo yang luar biasa. Bahkan ada anak-anak muda juga, kalau aktivis kita lihat ya, yang luar biasa hidupnya. Kita kok bisa seperti itu? Nah, kita juga sebetulnya bisa seperti itu. Ya. Kenapa? Karena kita mempunyai Tuhan yang sama. Tanda petik kita mempunyai makanan yang sama, makanan rohani yang sama. Tergantung sejauh mana kita memakan makanan sehat. Sabda Tuhan itu hidup dalam lingkungan gereja. Pernah ada satu cerita lagi. Ada telur burung elang yang dinerami oleh ayam dengan telur-telur ayam. Lalu menetaslah mereka semua. Anak-anak ayam dengan elang yang menetas pun, mereka anak elang ini mengais-ngais. Pada suatu hari melihat aduh luar biasa, di sana ada elang. Dia bilang, seandainya aku bisa terbang bagaikan elang, aku menjadi raja angkasa. Luar biasa. Sudah tidak sadar itu elang itu adalah elang raja angkasa. Tetapi ia belum menyadari jati dirinya. Demikianlah kita, orang muda Katolik.
Saudara bisa menjadi orang hebat yang bagaikan elang, tetapi mungkin sekarang belum menyadari betul jati diri saya elang. Maka sadarilah jati diri itu, saudara murid Kristus. Maka hendak berakar di dalam Dia. Untuk dapat berakar dalam Dia apa? Dekat dengan Dia. Bagaimana kita bisa dekat dengan Dia kalau kita tidak pernah berdoa, tidak pernah membaca kitab suci, tidak pernah mengikuti sakramen? Lalu hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan, dan hendaklah kamu melimpahkan syukur. Dan kekuatan gereja adalah hidup komunitas. Kita tidak hidup sendiri bagaikan elang seorang diri, atau kupu-kupu seekor, tetapi bagaikan kupu-kupu yang bergelombang. Kita hidup dalam komunitas. Maka kalau kita tumbuh dalam solidaritas. Paus Fransiskus pernah berkata, orang Katolik yang tidak membangun tembok bukanlah orang Katolik yang sejati. Orang Katolik, orang Kristiani yang sejati adalah orang-orang yang membangun jembatan. Mari kita bangun jembatan di antara kita sendiri, orang muda. Jangan kita berkata membangun jembatan dengan orang lain kalau kita sendiri tidak bisa membangun jembatan. Membangun jembatan dalam keluarga, membangun jembatan dalam lingkungan, dalam paroki, dalam keuskupan, dalam gereja, membangun jembatan dalam dunia dan dalam masyarakat. Dan kekuat, kalau kita tidak kuat berakar dalam Kristus, diombang-ambingkan oleh angin sakal, oleh gelombang laut, dan kita bisa roboh. Tapi jangan khawatir, kalau kita menghadapi angin sakal, Yesus akan berkata, jangan takut, aku ini, Ia berkuasa. Tetapi sejauh mana kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita berhasil mengandalkan Tuhan, disitulah kita tidak sadar ada buah-buah yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Sahabat kaum muda di seluruh Indonesia, ini Paus mengeluarkan buku Pos Sinodal Kaum Muda, itu Kristus Vivit, Kristus yang hidup. Di sini ada buku yang sudah dibuat oleh Komisi Kepemudaan KWI, ya, bagus sekali, yaitu Kristus Hidup dan Engkau Pun Hidup dari Kristus Vivit. Kalau kita membaca buku-buku ini luar biasa, mulai dari halaman pertama, jangan khawatir, Yesus akan selalu senantiasa mendampingimu di kala senang maupun sedih. Ya. Lalu yang di sini, Yesus akan selalu memberikan kekuatan dan harapan dalam hidup kita. Jaminan sudah ada, pupuk sudah ada, makanan sudah ada. Tinggal bagaimana kita mau mendekati Yesus, menjadikan Ia makanan hidup kita sehari-hari. Jangan lupa, anak-anak muda, kita harus tetap rendah hati. Bagaimana kita menjadi seperti sekarang ini tanpa generasi tua. Maka di dalam Kristus Vivit juga kita diingatkan di sini. Misalnya pada halaman 29 di sini, pada Kristus Vivit 16, namun Yesus juga berpesan kepada orang muda untuk selalu menghormati orang yang lebih tua. Karena dari mereka lah kita belajar, ada edukasi, motivasi yang baik dari mereka. Dan pada suatu hari kita akan menjadi orang tua. Dan semoga kita menjadi orang tua yang sudah berbuah, sehingga menjadi teladan bagi anak-anak muda. Sekarang saudara-saudari kaum muda, jangan menuntut agar orang tua kita menjadi teladan. Tapi saya mengundang saudara-saudari, jadilah teladan bagi siapapun, termasuk bagi orang tua kita, bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi masyarakat. Disitulah anak muda akan berakar, menunjukkan bukti berakar dalam Kristus, tumbuh dalam Kristus, dan berbuah bagi gereja dan dunia. Selamat mengikuti Virtual Youth Day 2020. Tuhan